Pak Ketua DPRD terhadap 5 tanggapan penanya akan menambahi, silakan. Terima kasih. Langsung saja, karena ini kan waktunya, arenanya ini berkaitan dengan penyusunan, rencana penyusunan RKPD ya. Ini kan waktu yang diberikan hari ini musrem. Artinya bahwa Pak Sekda di sini OPD tentunya ikut semua melalui virtual. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sarmo itu kan bisa langsung masuk kepada OPD-OPD terkait. Hanya bisakah itu terrealisasi? Tadi ada regulasi, contoh jalan menuju tani ya, itu nggak bisa. Maka syarat utamanya adalah di situ harus dihibahkan. Di sini kan ada perwakilan Kades. Kalau memang di situ pengembangan pertanian termasuk menurunkan biaya produksi itu dari jalan menuju tani yang bisa terakses dengan baik, Kadesnya mendorong masyarakat di sekitarnya untuk menghibahkan. Itu misalkan. Nah itu tuh sudah langsung masuk. Saya yakin setelah ini kan nanti RKPD akan disusun. Kemudian termasuk permasalahan pupuk yang sudah sangat mendunia itu. Nggak ada, bukan di Cilacap ya. Dan itu kita juga sering diskusi dengan dinas terkait. Saya mendorong, karena saya juga habis menyampaikan pokok pikiran DPRD, maka saya mendorong saat nanti kita diskusi membahas WPPAS, kita akan ingatkan hal-hal yang memang dibutuhkan berkaitan dengan proses perencanaan postur anggaran dari Pak Sarwo itu. Dan semuanya hampir, tadi soal bagaimana kita nanti menjadi urusan pokok soal kesehatan, ya sekali lagi tadi udah saya sebagai dari DPD mendorong, mengamal, tentunya nanti bisa tidaknya agenda yang disampaikan melalui musrem ini syarat utamanya adalah ada ruang di dalam regulasi. Kemudian yang dikaitkan dengan dari Pak Buswan, dari senior ini, ya saya aja kalau lewat jalan rel kereta, mandan ngantuk, jadi nggak ngantuk ya. Saya beberapa kali saya mikir gini loh, ya kalau itu jalan nasional, artinya bukan berarti kita terus kipat ya. Ini juga kepada dinas terkait PUPR bisa berkomunikasi dengan perwakilan dari provinsi atau pusat. Kalau bisa jangan hanya nambah loh. Apa enggak ada formasi yang kira-kira jalan itu tidak pernah rusak, kok cuman di sela-sela antara rel dengan jalan ini ya. Apa enggak ada rumusnya? Banyak orang pintar kok, saya yakin. Apa itu pakai plat atau pakai apa? Sekian meternya tanggung jawab siapa ya, pasti itu tanggung jawab dari PUPR pusat kan, dari Kementerian Pusat. Tapi di sini bisa dikomunikasikan. Ini juga saya sampaikan biar langsung dari OPD terkait bisa mendengarkan. Ini nggak masuk renja sih, nggak masuk renja. Tapi paling tidak aspirasi hari ini bisa tersalurkan juga, karena itu apapun untuk masyarakat Cilacap. Kaitan dengan truknya kebut-kebutan ya, saya kan jadi kudu jawab, mesti kan anak sing ndelengna Pak Ketua ya. Gini, tagihan bukan 40 ton ya, kalau angkutan itu nggak sampai 40, 25. Dan kalau mengangkut itu nggak mungkin ngebut, nggak wawaknya bagi abot, tapi baline. Dan tidak hanya Pak Kusman, Endong sering ngasihkan ya. Maka dari ini domainnya kepolisian. Untuk itu dinas perhubungan OPD terkait lagi ini
bisa berkomunikasi. Truknya sama bae yang ngebut supirnya cekel. Siapa saja. Tidak hanya truk batu bara, truk apa baik. Sepakat ya, Mas? Ya. Jadi berkaitan dengan itu. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Wakil, ya saya tambahkan sedikit pengertian saja. PLTU apapun Cilacap sudah menjadi hebat. Adanya PLTU ya banyak memberi kontribusi pada masyarakat. Langsung tidak langsung lah, itu harus diakui. Adapun industrialisasi itu menjadi bagian kontribusi terhadap apa itu ISPA atau apa, ya makanya kita imbangi dengan ruang terbuka dan banyak hal termasuk sabuk hijau di sekitar misalkan itu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa PLN pun yang saya dengar, yang saya tahu di saat unit 1, 2 itu ada berapa unit itu sudah harus bikin dermaga. Dibangunnya unit 3 juga sudah harus ada dermaga sampai unit 1000 karena China tidak mau unit 4, unit 1000 harus ada dermaga dan dermaganya itu kemarin menyusul sehingga dibuat 1 tahun lagi sudah selesai sehingga tahun depan bukan tidak ada truk ya, berkurang. Itulah resiko dari kota industri. Berbanding luruskah resiko kota industri dengan hasil yang menjadi masuk PAD? Pertama kalau Pertamina nggak bisa, nanti double tax. Tahun berapa pernah Cilacap menggugat nggak bisa double tax. Tapi CSR-nya juga bisa membantu kalau itu bisa dikelola dengan baik. Karena CSR itu barang wajib, ada regulasinya. Tinggal dimanfaatkan karena kebutuhan masyarakat yang tidak bisa tercover oleh APBD, ada CSR yang bisa dipakai tidak melalui APBD masuk. Tapi kebijakan itu disinkronkan dengan kebijakan daerah minimal 50%. Ini ketua pengentasan kemiskinan Pak Wakil Bupati ya, Pak Sem, ya. 2012 saya pernah nyampaikan di depan semua stakeholder, saudara itu wajib karena hadirnya saudara ada dampak negatif. Maka dari itu CSR itu wajib. Apakah CSR-nya nanti masuk di dalam APBD? Tidak boleh temuan. Tapi kebijakannya disinkronkan dengan kebijakan daerah supaya bisa terbantu. Satu contoh. Saya pernah komunikasi dengan yang dulu Holcim. Kalau membantu jalan setapak bukan semen, langsung dicor. Itu kan sudah ngirit-ngirit sekian juta. Kalau itu terus dikomunikasikan, insya Allah CSR-nya mereka yang klaim, tapi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, dan kita juga mendapatkan manfaat dari APBD yang sudah terurus oleh CSR yang dikeluarkan. Itu misalnya. Nah, hari ini yang disampaikan oleh Pak Sarwo, Pak Guswan, terima kasih. Ini kita kawal. Ini kan ada rekamannya. Nanti saya minta rekamannya ya, biar nanti kalau pada saat rapat TAPD dengan Banggar, kita akan diskusi terus. Kenapa saya sampaikan Pak Sarwo, Pak Ekanto, dan yang lain? Saya udah ngomong di depan itu, ngomongnya kan disaksikan seluruh Kabupaten Cilacap, bahwa TAPD hari ini yang diketuai oleh Sekda sangat komunikatif, sangat aspiratif. Kalau ada yang keinginan masyarakat yang memang harus dibangun belum terlaksana karena PAD kita masih belum memenuhi standar proporsional dari postur anggaran yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Begitu sementara Pak Asisten jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Ketua. Biar masyarakatnya nggak gagap, nggak kaget. Cilacap itu masuk pusat kegiatan nasional sekitar 100 kabupaten kota lebih. Perlu saya sampaikan, artinya apa? Undang-undang Cipta Kerja ini setelah selesai, PP-nya selesai, turun, nanti Cilacap sistem perizinannya sudah OSS, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya PLTU, pasti banyak industri yang akan hadir di Cilacap. Tapi industrinya lebih kepada curah. Kalau cerita pelabuhan, maka hari ini pansus revisi RTRW lagi dengan Kementerian ATR, Pak Seda.
Ya, lagi ke sana. Kalau itu nanti selesai, saya udah ngomong kemarin sama Pak Masih asisten, nggak usah bertele-tele. Kalau udah selesai, perubahan petanya belum selesai, tapi ada jaminan selesai, minta tanda tangan kementerian, kirim rapat pimpinan kita paripurnakan supaya cepat. Nah, berarti pemerintah kabupaten juga harus siap-siap menyiapkan pola pikir masyarakatnya. Kita didik bersama, jangan kaget. Kita ditunjuk. Dulu saya mempermasalahkan juga diskusi bahwa ada ditunjuknya PKN ini industrinya industri apa, maka itulah fungsinya naskah akademik. Kalau nanti kita cuma mimpi mau bikin industri sepatu atau apa, ya nanti menjadi lahan kosong. Karena pelabuhan kita itu bukan pelabuhan peti kemas, pelabuhan kita adalah pelabuhan curah. Nanti kalau sudah dibikin industri peruntukannya untuk itu, yang tujuannya ekspor, nggak akan datang itu investor. Karena orang akan begitu melihat peta, loh kalau begitu aku bikin di Kendal. Karena punya pelabuhan dekatnya Semarang. Itu satu contoh. Ini saya sampaikan penggambaran, kalau tadi cerita resiko-resikonya, kendaraan berat yang ngebut bukan karena PLTU-nya, sopirnya sing sembarangan. Dan ini harus dikomunikasikan antara Dishub dengan kepolisian. Arab supir nyong tangkap baik, tangkap urusan. Nggak ada surat-surat, tangkap saja. Nah, berkaitan dengan industri itu tidak hanya PLTU, ke depan banyak industri. Mentalitas masyarakat harus siap, Pemkabnya harus menyiapkan semuanya, termasuk apa? Kehadiran perusahaan-perusahaan itu jangan menjadi tontonan, jangan sampai hanya menjadi pabrik akeh sing kerja wong Cilacap. Ini juga aspirasi. Maka Sekda saya sampaikan waktu di Kementerian Cilacap mau ada yang namanya jalan tol. Saya keras sekali kalau cuma jalan tol dibangun tanpa ada exit yang menguntungkan kita. Tadinya yang dituju Pangandaran, nggak usah dibangun. Karena kalau menuju Pangandaran bagaimana Cipari, bagaimana Panarja, bagaimana Cimanggu, bagaimana Majenang dan dari luhur, biaya produksi ekonomi menuju dan ke pasti lebih tinggi. Terjauh kita minta gedung kerja, dan itu penloknya dari Pergub, sehingga ini juga disampaikan biar nanti pihak eksekutif langsung bisa menyampaikan Pergubnya yang keluar, jangan sampai hanya kita terlewati jalan tol, sementara pemerintah pusat hanya berpikir destinasi wisata Pangandaran yang nanti menjadi biaya tinggi terhadap biaya produksi di wilayah Cilacap Barat. Terima kasih Pak Asisten. Terima kasih Pak Ketua.